Semoga ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan sebulan penuh membentuk jiwa-jiwa yang suci, membentuk hati yang bersih. Semoga ibadah Ramadaniyah selama sebulan ini membangkitkan jiwa-jiwa yang sabar, mengetuk nurani kita agar empati terhadap kesusahan orang lain, minimal dengan mendoakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semenjak kemarin sore tatkala sang surya keperaduannya, pertanda bulan suci Ramadan telah berakhir, berganti dengan tibanya tanggal 1 Syawal yang ditunggu miliaran umat Islam di jagat raya ini. Malam yang biasanya sepi dipenuhi gemuruh takbir, tahmid dan tahlil, mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita, kadang dengan titisan air mata sebagai ekspresi rasa syukur atas nikmat yang tiada ternilai jumlahnya, bahwa Allah Azza wa Jalla masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Padahal banyak saudara-saudari kita yang tidak bisa hadir saat ini lantaran sakit, terhalang atau karena telah mendahului kita semua. Saat ini kita semua hadir untuk merayakan Idul Fitri dalam ikatan persaudaraan tanpa membedakan ras, golongan, suku, bahasa, adat ataupun budaya, kaya atau miskin, pejabat ataupun rakyat. Semuanya di hadapan Allah adalah sama.
Hanya ketakwaanlah yang akan membuat seseorang mulia di hadapannya. Inilah pembinaan sesungguhnya sebagai hasil gemblengan ibadah Ramadaniyah selama sebulan penuh, mampu mengantarkan kita kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di satu sisi saat ini kita semua merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Namun di tempat lain kita maklumi bahwa saat ini banyak saudara-saudari kita yang sedang dirundung musibah, baik yang berbentuk pribadi, himpitan ekonomi yang tak kunjung selesai, persoalan keluarga, bahkan musibah alamiah dengan adanya bencana alam. Semoga membukakan hati kita untuk empati terhadap musibah yang terjadi. Pendidikan Ramadan selama sebulan dengan selesainya ibadah ritual, yakni ibadah saum, siogianya kita lanjutkan dengan ibadah sosial, yakni membantu meringankan beban mereka. Seraya seling berwasiat untuk meningkatkan kesabaran, sebab Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar ganjarannya tiada lain adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabuhu ila al-jannah." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang ia cintai di dunia, kemudian ia rela dan bersabar, kecuali surgalah balasan untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sisi lain, datangnya musibah merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari. Dia muncul tanpa diduga, tiba-tiba, dan menimbulkan dampak tertentu pada manusia. Dampak tersebut bisa berupa kerusakan atau kehilangan nyawa, cacat, kehilangan harta benda, dan kehilangan sumber penghidupan. Pada intinya, musibah selalu dikaitkan dengan semua peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa buruk yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Namun sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, musibah itu datang untuk meningkatkan derajat mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Pada firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka itu karena perbuatan manusia sendiri. Sebagaimana firman-Nya, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi syahida." Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah Ta'ala, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 79. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah.
Sungguh ibadah saum selama sebulan telah mengajar kita semua agar bersabar dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, sebagaimana kita semua sabar menghadapi godaan nafsu duniawi dengan mengosongkan perut, juga tetap sabar untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, paling tidak sebulan Ramadan memberikan pelajaran tentang sabar dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru 'alal musibah, yakni sabar ketika menghadapi musibah. Misalnya saja musibah kecelakaan secara lahiriah, mungkin kita akan beranggapan bahwa kecelakaan itu terjadi lantaran kurangnya kewaspadaan dalam bentuk berkendara. Namun sebenarnya ada makna tersirat dari cobaan itu. Yang kedua, as-sabru ala ta'atillah, adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan itu membutuhkan kesabaran yang harus terus-menerus dijaga, karena dengan menjalankan ketaatan berarti ada kewajiban yang harus selalu dilakukan. Yang ketiga, as-sabru 'anil ma'asi, yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita sadar bahwa di dalam jiwa ini ada yang namanya nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Semoga ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan sebulan penuh membentuk jiwa-jiwa yang suci, membentuk hati yang bersih. Semoga ibadah Ramadaniyah selama sebulan ini membangkitkan jiwa-jiwa yang sabar, mengetuk nurani kita agar empati terhadap kesusahan orang lain, minimal dengan mendoakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Waj'alna Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المبدع المعيد الذي من علينا بصيام رمضان وإدراك العيد ووعدنا بالجنة والمزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه والرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وسجودنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.